Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa fungsi negara itu ada 3, Pak Ketua. Ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Fungsi besar negara ini perlu juga kita pertimbangkan ya, untuk mensegmenkan ibu kota negara ini. Yaitu bisa saja nanti ibu kota negara ini kita bagi 3 klaster. Ada ibu kota negara yang berkaitan dengan legislatif, ada ibu kota negara yang berkaitan dengan eksekutif, ada ibu kota negara yang berkaitan dengan yudikatif. Sehingga fungsi ibu kota negara itu memiliki optimalisasi dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi andaikan sekarang kita berpikir ke arah sana, ya, maka saya sarankan supaya kekhususan untuk DKI ini kita ambil saja dari fungsi legislatif. Karena bangunan DPR di sini ini lebih megah, lebih mewah dibandingkan dengan bangunan legislatif di negara yang pernah kita kunjungi gitu. Sehingga kita konsentrasi ibu kota negara yang di IKN itu adalah ibu kota negara eksekutif gitu. Untuk sementara mungkin ya kan yudikatifnya hanya diletakkan di Jakarta dulu gitu. Sebelum nanti kita menemukan sebuah wilayah yang lebih cocok untuk yudikatif itu. Nah, jadi saya lebih melihat bahwa kekhususan Jakarta itu terletak pada soal legislatifnya. Jadi Jakarta ini kita proyeksikan adalah sebagai sebuah kota negara yang fungsinya itu memproduk undang-undang. Nah, jadi disinilah nanti titik pertemuan antara fungsi-fungsi negara tadi itu, termasuk pemerintah, ketemu di DPR ini gitu, di Jakarta gitu. Nah, ini mungkin sebuah endorse ya untuk pertemuan kita hari ini, daripada ya sekarang ini kan kita sedang rumit-rumitnya mencari kekhususan. Tapi setelah saya baca semua yang disifat khusus yang ada di DIM ini, itu ya nggak jauh beda dengan provinsi-provinsi yang lain. Nggak jauh beda setelah saya baca ini. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin memformulasi mana yang lebih khusus itu, saya pikir ini yang lebih pas dengan tentu tetap memberikan penguatan-penguatan terhadap suku Betawi yang ada di Jakarta dan asetnya juga nih. Nah, itu yang saya ingin usulkan di forum ini kepada pemerintah yang mendengar, tolong ini juga nanti diserap. Ya kan? Saya juga DPD RI juga ada di sini gitu, ya kan? DPD RI ada di sini, DPR ada di sini, ya kan? Kawasannya juga sangat luas, gitu kan? Sangat nyaman untuk rapat kita di sini. Dan masyarakat pun juga sangat enjoy kalau dia menyampaikan aspirasi ke sini. Ya, bandingkan misalnya dia menyampaikan aspirasi ke Kalimantan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, ya kan? Nah, kenapa? Konsentrasi penduduk sekarang ini di Indonesia adalah di Jawa. Ya. Nah, kalau ada orang dari Madura atau dari Aceh, itu tidak perlu harus pakai pesawat untuk ke Jakarta, bisa melalui darat, ya kan? Sehingga aspek penyampaian aspirasi kepada lembaga legislatif itu lebih optimal dengan kawasan seperti ini. Ya kan? Nah, dibandingkan misalnya nanti ada penyampaian aspirasi ke IKN di sana, gitu kan? Berapa biaya rakyat untuk menyampaikan aspirasi ke sana? Saya pikir itu tidak efektif dan juga tidak efisien. Nah, itu yang pertama saya ingin sampaikan Pak Ketua ya. Semoga ini bisa direnungkan supaya kita juga tidak di tengah kebuntuan kita mencari kekhususan. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan juga supaya juga kita meminta pendapat para pakar lah, ya kan, supaya ada pencerahan bagi kita ini yang khususnya itu untuk kita itu apa gitu kan.
Tapi saya menyarankan tadi adalah itu ibu kota negara dibagi 3 begitu. Demikian Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya nambah dikit. Tambah dikit ya, silakan Pak. Baik, saya nambah sedikit. Pertama, memang tadi saya terinspirasi bahwa memang Jakarta harus menjadi kawasan yang melindungi segenap rakyatnya. Oleh karenanya harus ada kekhususan juga untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta. Karena kalau tidak, Jakarta ini akan menjadi kota khusus yang berduit. Mungkin kita agak sulit nanti untuk bisa tinggal di Jakarta. Oleh karenanya ini juga harus ada norma yang menurut saya menjadi kekhususan bahwa Jakarta bisa mempertahankan nilai-nilai budaya. Betawi ini mungkin udah susah ditemui lagi nih. Di sini aja hanya Pok Silpi yang ada. Mungkin Pak Supratman bukan lagi orang, saya bukan orang Betawi gitu. Nah, oleh karenanya Jakarta harus melindungi juga terhadap budaya asli yang telah berkembang dan masyarakatnya. Karena berkembangnya daerah tentu juga akan meningkatkan terhadap daya beli, akan meningkatkan terhadap biaya hidup, dan pada akhirnya ini akan memarginalkan terhadap komunitas-komunitas yang sesungguhnya itu adalah kekayaan sejarah yang harus dijaga. Satu itu ya, kekhususan harus bisa menjaga kekayaan sejarah. Yang kedua, menurut saya kekhususan itu akan nanti nampak di aglomerasi. Itu akan nampak di situ. Kalau tadi diterangkan oleh Pak Akmal yang ada di hal persoalan administrasi dan sektoral yang dijabarkan, saya tidak melihatnya. Oleh karenanya mungkin bisa saja, apakah ini digabung, bahwa sistem pemerintahan administratifnya tetap menggunakan otonomi penuh, bisa saja. Karena ini namanya juga diskusi Pak ya. Kemudian kekhususannya adalah di aglomerasi. Sehingga kemudian kita tidak berdebat tentang kekhususan atas sistem administratif dan sektoral yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini, tetapi kekhususannya kita tunjukkan melalui aglomerasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.